recording tuh harusnya di depan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan tapi dong. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati qudumi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Baitul Salam rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah memuliakan. Di kesempatan yang mubarakah ini kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sampai detik ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat dimudahkannya untuk datang di salah satu rumah di antara rumah Allah untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan kita iringi dengan menuntut ilmu di bulan yang akan datang, ini bulan Ramadan. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau sampai akhir zaman. Telah kita jelaskan di pertemuan yang kemarin tentang beberapa fadilah, keutamaan tentang puasa, agar seseorang itu bersemangat di dalam puasanya, agar seseorang itu menjadikan puasanya puasa yang terbaik. Kemarin di halaman 11, ke-9 dan 10, dan separuh di halaman 11. Jadi suatu pekerjaan itu akan dilakukan dengan semangat. Suatu pekerjaan akan dilakukan dengan semangat ketika dia mengetahui keutamaannya. Jamaah sekalian, kalau kita diberi pekerjaan satu hari yang keutamaannya bisa menghasilkan sekian juta, kira-kira semangat gak kita mengerjakannya? Semangat, satu hari kok dapat jutaan gitu. Begitu pula tatkala kita diiming-imingi keutamaan bulan Ramadan, harapannya dengan kita mengetahui keutamaan puasa di bulan Ramadan, puasa kita lebih bersemangat dan menjadikan puasa kita puasa yang sebaik-baiknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu sudah berlewat tentang fadilah atau fadhil, keutamaan puasa Ramadan. Sekarang masuk di halaman 11, kaifa nastafidu min Ramadan. Bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan. Mungkin tidak secara mendetail dan terperinci kami bisa menjelaskan karena keterbatasan waktu, karena kitabnya masih banyak juga yang belum dibaca. Bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan? Yang pertama, selain berpuasa, yaitu dengan menghidupkan malam-malamnya, bi'ihya'i layalihi bil qiyam wa sholatit tarawihi ma'al jama'ati, yakni menegakkan sholat, begitu juga sholat tarawih atau disebut juga dengan sholat malam
Kalau sholat tarawih itu sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan ya sama saja namanya qiyamul lail, sholat malam. Tapi khusus di bulan Ramadan disebut dengan sholat tarawih karena 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat dilakukan berjamaah untuk menunjukkan syiarnya umat Islam di bulan Ramadan. Maka iman-iman walaupun hukumnya sunnah, sholat tarawih itu hukumnya sunnah, tapi karena fadilahnya, keutamaannya yang sangat besar, iman-iman kalau ditinggalkan. Di antara fadilahnya maqama Ramadan, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan beriman dan ihtisab mengharap apa yang ada di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya telah diampuni. Dosa-dosa apa ini, Pak? Kecil, besar atau semuanya? Dosa kecil saja. Kalau dosa besar kemarin gimana cara membersihkannya? Dengan taubatan nasuha. Apa syarat taubatan nasuha? Tidak berhenti dari perbuatan dosa, menyesal telah melakukan perbuatan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian kalau melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah diusahakan sampai selesai. Kalau kita mengikuti imam yang 23 rakaat ya kita sabar. Ataupun kita mengikuti yang 11 rakaat ya kita sabar sampai selesai. Sampai imam itu selesai witirnya. Jangan ditinggalkan 8 rakaat, nanti saya mau nambah di rumah, saya tak tinggal dulu aja. Di imamnya menyelesaikan witir, saya melanjutkan di rumah. Iman. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang sholat tarawih qiyamul lail di bulan Ramadan bersama imam hatta yansarifa, sampai imam itu selesai dari sholatnya, kutiba lahu qiyamul lail, maka dicatat baginya dia dapat pahala sholat semalam suntuk. Walaupun dia hanya 12, 13, 11 rakaat, mungkin waktunya cuma setengah jam, 1 jam, tapi pahalanya seakan-akan dia telah mengerjakan qiyamul lail 1 malam penuh. Ini keutamaan mengikuti sholat tarawih sampai selesai. Makanya iman-iman kalau 8 rakaat mundur, kemudian melanjutkan di rumah sampai selesai saja nggak apa-apa. Nanti di malam hari, di tengah malam bisa menambah qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu yang sahih tidak ada batasannya, tidak ada batasan rakaatnya. Bisa lebih dari 11, 23 dilakukan masna-masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau mungkin mau menambah sholat malam setelah nanti tidur sebelum sahur, boleh masna, tidak usah ditutup witir lagi karena sudah witir bersama imam. Kemudian yang kedua, al-hirsu ala takbiratul ihram, bersemangat untuk mendapatkan takbiratul ihram imam. Jadi tidak masbuk, sholatnya tidak masbuk, dia mendapati imam itu bertakbir. Apa fadilahnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudrika takbiratal ula, kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang dia salat 40 hari berjamaah, dia mendapatkan takbirnya imam di rakaat yang pertama, takbiratul ihram, maka dicatat baginya 2 perkara itu terbebas dari dirinya. Yang pertama terbebas dari api neraka, yang kedua terbebas dari sifat kemunafikan.
Allah jamin bagi orang yang mampu untuk menjaga sholatnya selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam dengan dua keutamaan tadi, dihindarkan dari neraka dan dihindarkan dari sifat kemunafikan. Kemudian yang ketiga, al-julusu fil masjidi ba'da sholatil fajr, duduk di masjid setelah sholat subuh. Ini keutamaan yang sangat besar. Mungkin di antara kita ada yang belum pernah melaksanakan umroh atau haji, maka pahalanya bisa kita dapatkan salah satunya dengan duduk berzikir kepada Allah setelah sholat subuh sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Nabi SAW bersabda, "Man shallal fajr fi jama'atin," barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, summa jalasa, kemudian duduk, yadhkurullaha, kemudian berzikir kepada Allah. Jadi duduk berzikir kepada Allah, bukan ngobrol, tapi berzikir. Berzikir bisa zikir pagi, bisa membaca Al-Quran. Jangan ngobrol. Kalau ngobrol, ya tidak masuk, ya turun Allah. Kemudian hatta tatul asams, kemudian sampai matahari itu terbit. Summa sholat rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kutiba lahu ajru hajjatin wa umratin tammatin. Maka dicatat baginya pahala haji dan pahala umroh sempurna. Orang melakukan ibadah umroh haji belum tentu sempurna dan diterima oleh Allah. Tapi ketika seorang meluangkan waktunya sebentar saja, dari ba'da subuh dia duduk berzikir kepada Allah, bisa membaca Al-Quran atau zikir petang, zikir pagi atau zikir-zikir yang lainnya, sampai matahari terbit dia sholat 2 rakaat, sampai matahari terbit naik sepenggalan kira-kira 10 menit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka kata Allah dicatat baginya, maka kata Nabi dicatat baginya pahala haji dan umrah sempurna. Maka jangan dilewatkan iman. Kalau ada waktu kita tunggu sebentar untuk memanfaatkan kesempatan ini mendapatkan pahala haji dan umrah. Kemudian yang keempat, umrah. Di bulan Ramadan disunahkan untuk berumrah. Kenapa? Qala sallallahu alaihi wasallam lil qur'atin min ansar. Rasulullah SAW berkata kepada seorang perempuan dari kaum Ansar, "Wa idza jaa Ramadan fa'tamiri." Jika Ramadan datang maka berumrahlah. Wa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu menyamai pahala haji. Wa fi riwayatin lil muslimin, dan di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hajjatan mu'is, menyamai pahala berhaji bersamaku Rasulullah. Jadi pahalanya orang umrah ketika dimudahkan untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadan, pahalanya adalah haji, pahala haji bersama Nabi SAW. Jadi seolah-olah pahala haji, seolah-olah hajinya dilakukan bersama Rasulullah, maka pahalanya sangat besar. Yang kelima, tilawatul Quran wa mudarasatuhu, membaca Al-Quran dan saling mengajarkannya. Wa fil hadisi anna Jibril kana yalqan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhul Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Nabi Al-Quran. Jadi Nabi setiap malam di bulan Ramadan murajaah, mengulang hafalan Nabi terhadap Al-Quran, disetorkan kepada malaikat Jibril untuk dicek apakah benar bacaannya. Itu setiap malam di bulan Ramadan. Maka kita sebagai umatnya disunahkan
disunahkan juga untuk membaca Al-Quran dan saling mengajarkannya. Bolehkah tadarus setelah sholat tarawih? Boleh saja, saling mengajarkan ya, di antara kita, yang satu baca, yang satu imam. Jangan yang satu baca, yang satu ngobrol. Jadi yang satu baca, yang satu imam. Jadi kalau bisa ya jangan pakai speaker atas karena barangkali mengganggu. Mungkin ada yang mau istirahat, mungkin ada bayi, ya, dan lain sebagainya. Ya, cukup dengan suara di dalam masjid, ya, saling mendengarkan bacaan Al-Quran untuk dikoreksi bersama-sama. Kemudian yang keenam, takdir shaimina, memberikan makan orang yang berpuasa. Ini juga amalan yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi." Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimihi syai'an. Tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa sedikit pun. Apakah harus memberikan makan besar? Tidak harus. Semampu kita bisa memberikan minuman, bisa memberikan kurma saja, memberikan kurma. Kalau bisa memberikan makan besar itu lebih baik. Kita berharap ya, dengan kita memberikan makan berbuka, walaupun dengan kurma, kita mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa. Padahal orang yang berpuasa itu pahalanya apa? Bigoyri hisab, tanpa batas, karena Allah sendiri yang membalasnya. Asyamuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Kemudian yang ketujuh, as-shadaqatu shadaqah. Jadi bulan Ramadan ditekankan lebih untuk bersedekah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahkan beliau lebih dermawan lagi di puncak kedermawanannya beliau itu berada di bulan Ramadan. Wa kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursal. Beliau itu kalau sudah dermawan seperti angin yang berhembus, ya, mudah untuk mengeluarkan sedekah. Maka dianjurkan di bulan Ramadan ini untuk lebih bersemangat dalam bersedekah. Kemudian yang kedelapan, al-i'tikaf wa i'tikaf. Wa fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah i'tikaf juga ibadah yang sangat agung di bulan Ramadan. Tujuannya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan i'tikaf. Kana ya'takifu asal awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi SAW beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi beliau iktikaf di 10 hari yang terakhir terus menerus sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Summa takafa aswajuhu. Kemudian mengikuti beliau istri-istri beliau jalankan kebiasaan iktikaf di 10 hari yang terakhir mimba setelah sepeninggal beliau. Jadi perempuan boleh tidak beriktikaf? Di dalam hadis ini berarti perempuan boleh tidak beriktikaf? Boleh. Boleh. Jadi boleh perempuan itu beriktikaf. Yang kesembilan, tahari Lailatul Qadri, mencari malam Lailatul Qadar. Sebagaimana pertemuan yang sebelumnya sudah disinggung. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dalam keadaan beriman dan mengharap pahala di sisinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini juga keutamaan mencari malam Lailatul Qadar. Ya, di samping keutamaan yang sangat besar, apa keutamaannya Pak? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam kita beribadah nilainya lebih baik daripada ibadah itu dikerjakan selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan.
Kemudian yang ke-10, ad-da'watu ila Allah bi amali barnamaji wa da'wiyin fil masjid wa wahyi wal hayy. Berdakwah di jalan Allah dengan mengadakan acara-acara dakwah, baik di masjid maupun di kampung. Ya, intinya kita mengajak orang untuk kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah orang itu untuk menuju jalan Rabbmu tentunya dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Kita lanjutkan, nasaihu lis-shaimi, nasihat-nasihat bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, idza sumta, apabila engkau puasa, fal takun niyatuka, maka hendaklah engkau berniat wajhallahi wa darul akhirah, untuk mengharap wajah Allah dan negeri akhirat, untuk mengharap pahalanya Allah. Apa maksudnya mengharap wajah Allah? Mengharap kenikmatan tertinggi di surga, yakni Allah menampakkan wajahnya. Ya. Kita itu melihat seseorang yang kita cintai, misal istri ya Pak, istri yang baru saja nikah, mungkin kalau melihat wajahnya senang tidak Pak? Senang. Ya Pak, melihat wajahnya aja senang. Itu melihat makhluk, apalagi melihat wajahnya Khaliq yang menciptakan keindahan, yang menciptakan wajah yang indah. Maka Masya Allah, itu merupakan nikmat tertinggi di surga, dan tidak ada yang mengalahkan kenikmatan memandang wajahnya Allah. Wamtisala amrillahi wa amri rasulihi wa hisaba sawabi indallahi. Dan tujuan di dalam berpuasa itu untuk mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, dan mengharap pahala di sisinya. Wala takun mimman yasumu li takhfifil wazni, bukan orang yang berniat berpuasa untuk melepaskan bebannya. Aku dibebani puasa, maka aku harus puasa nih. Tidak seperti itu. Bukan tujuannya itu semata-mata karena Allah membebani kita untuk berpuasa, tidak. Tapi tujuan puasa harus diluruskan untuk mencari wajah Allah, pahala Allah, negeri akhirat. Au lil himyati minal amradi aw ghairi, atau untuk memelihara kesehatan. Puasa biar tubuhku sehat. Maka ini tidak benar. Walaupun itu manfaat yang mengikuti, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya tadi Pak, mengharap wajah Allah, mengharap pahala Allah dalam puasa yang tanpa batas, itu yang kita cari utamanya. Kemudian yang kedua, infak. Saumaka, jagalah puasamu minazuri wal lagwi wal fahsyi, dari perkataan dusta, perkataan sia-sia, dan perkataan keji. Wahasib nafsaka ala a'mali jawarihi, dan jagalah dirimu dari amalan-amalan anggota badanmu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bersabda, "Man lam yada' qaula zur", barang siapa ketika berpuasa itu masih tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, bahkan terus mengerjakan kedustaannya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dirinya meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya sia-sia walaupun sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala karena dia masih saja berbuat dosa. Berkata dusta itu kan perbuatan yang sangat dilarang, termasuk dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Rubba shaimin", betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa ju', dia tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, dan betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam tidak mendapatkan dari sholat malamnya kecuali hanya begadang saja, karena puasanya sia-sia, masih mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
berdusta. Ya. Termasuk perbuatan dosa yang lainnya, menghibah misalnya, ngomongin orang, ditahan Pak. Ya. Jadi kalau orang berpuasa bukan hanya perutnya, akan tetapi seluruh anggota badannya. Waqad Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan Jabir bin Abdullah telah berkata radhiyallahu anhu, "Idza sitta falyasun sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim." Jika engkau berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu juga berpuasa, penglihatanmu juga berpuasa, lisanmu juga berpuasa dari dusta dan dari perkara-perkara yang diharamkan. Jadi walaupun hakikatnya dia menahan makan dan minum sampai tenggelamnya matahari, tapi tetap dia melakukan perbuatan dosa, maka puasanya tidak berpahala. Walaupun dia tidak wajib qada, walaupun puasanya sah, tapi iman tidak mendapatkan apa Pak? Pahala. Kemudian yang ketiga, ibta'id an-khisam. Ketika berpuasa jauhilah dari berdebat, adu mulut. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila engkau atau salah seorang di antara kalian itu berpuasa di suatu hari, fala yarfuth, maka janganlah berkata keji, berkata kotor, ya, berkata yang jorok, dijaga lisannya, wala yaskhab, dan janganlah dia teriak-teriak. Ar-rafatu al-kalamul fahishu, yang dimaksud dengan rafas adalah perkataan yang keji, yang kotor, yang jorok. As-sokhab asya, yang dimaksud dengan as-sokhab adalah teriak-teriak, sukanya teriak-teriak. Maka dijaga lisan kita dari ucapan kotor, keji, dan suka berteriak-teriak. Kalau orang adu mulut itu kan biasanya saling meninggi kan Bang, ya satu tinggi lebih tinggi lagi, akhirnya dia tidak terjaga dari teriak-teriak seperti itu. Ya, maka kalau bertengkar, jawabannya ini soal aku sedang berpuasa. Sebagaimana yang keempat ini. Yang keempat, lau sabaka ahadun aw khasamaka. Jika salah seorang telah mencelamu atau mengajak bertengkar, wala tarudda alaihi illa bi kalimati inni shaimun, maka janganlah diladeni. Ya, jangan diladeni, jangan terus dibantah, kecuali kita hanya mengucapkan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Jika salah seorang di antara kalian mengajak dia berkelahi atau mencela dia, menghina dia, maka hendaklah dia katakan inni shaimun. Jangan diladeni. Kalau ada yang ngajak ngobrol kemudian kok jadinya debat, maka cukup sampai di situ. Katakanlah kita sedang berpuasa. Kemudian di akhir pembahasan ini ada sebuah syair, di dalam yakun fi sam'i inni tasawwur wa fi basari ghadun wa fi matihi samtu wa hatti idan insam yaljuhu wa tama wa in kuntu inni suntu yauman faqasuntu. Jika puasaku itu pendengaran tidak dijaga, penglihatan tidak ditundukkan, ucapan buruk tidak dihentikan, maka bagianku dari puasa hanya lapar dan dahaga. Meskipun aku berkata aku hari ini berpuasa, maka sesungguhnya tidaklah dia berpuasa, karena puasanya sia-sia, tidak mendapatkan pahala. Kemudian sunanus shaumi, sunah-sunah puasa. Min sunanis shaumi, di antara sunah-sunah puasa yang pertama as-sahur. Ya,
bersahur, makan sahur. Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakatan." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW juga bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahar." Perbedaan antara puasa kita dan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Jadi kalau ahli kitab puasanya tidak makan sahur, bukan nanti lanjut besok paginya sampai waktu berbuka, tidak ada makan sahur. Sedangkan agama kita membedakan dengan agamanya orang ahli kitab, yakni adanya waktu sahur. Nabi SAW juga bersabda, "Akluhu barakatun." Makan sahur itu ada keberkahan. Wala tada'uhu, maka janganlah kalian meninggalkannya. Walau ayajra'a ahadukum jur'atan mimma, meskipun salah seorang di antara kalian itu sahurnya hanya minum seteguk air. Bangun belalai itu apa Pak? Qadarullah. Kebetulan. 1 menit sebelum adzan. Bangun 1 menit sholat. Adanya air. Maka jangan tinggalkan makan sahur itu walaupun minum air. Kalau makan kan nggak mungkin dong 1 menit. Ya, walaupun 1 menit nggak mungkin makan. Tapi kalau ada seteguk air yang kita bisa diniati sahur, insya Allah menjadi berkah. Artinya menjadi berkah itu gimana Pak? Kita dimudahkan untuk menjalani puasa kita. Ya, walaupun dengan seteguk air itu kita tidak menjadi lemas, masih diberikan kekuatan. Itu maksud dari keberkahan di dalam sahur. Ya. Jadi jangan tinggalkan waktu sahur walaupun dengan seteguk air. Wa yustahabbu ta'khiru qariban min al-fajr, dan disunahkan mengakhirkan waktu sahur mendekati waktu subuh. Jadi di dalam hadis yang lain disebutkan ketika Hudzaifah bin Yaman itu bersama Nabi, tahasarna, kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jarak antara waktu sahur dan adzan subuh itu sekedar membaca 100 ayat. Kira-kira 100 ayat berapa lama Pak? 10 sampai 15 menit. Jadi yang disukai itu waktu sahur, yang disunahkan itu mepet waktu subuh. Tapi mepetnya ya jangan berapa. Tadi sebenarnya sahur yang juga 15 menit lah. 15 menit sebelum adzan kita sahur sudah selesai. Jangan sahur jam 2 kemudian tidur, itu akan jeblek Pak. Jadi kan nggak boleh makan setelah tidur. Nanti jam 2 bangun makan, habis itu tidur lagi. Alhamdulillah bangun, kadang 12 sunat subuh. Ya, itu yang dikhawatirkan. Jadi diakhirkan waktu sahurnya. Ya, itu bentuk kemudahan. Kalau waktu sahurnya mepet kan ya tenaganya masih banyak harusnya. Beda dengan waktu sahur itu jam 2 ya, Pak. Ya. Apalagi habis itu tidur enak-enak perutnya Pak. Kemudian yang kedua, takjil fitri, menyegerakan berbuka. Jadi sunnah yang kedua, yang pertama tadi melakukan sahur. Sahur itu wajib apa? Tidak, kan tadi sunnah. Sunnah berpuasa. Yang pertama sahur. Jadi walaupun nggak sahur ya puasanya tetap sah. Tapi sunnah, kalau sunnah berarti ketika mengerjakan dapat pahala. Sunnah yang kedua dalam berpuasa menyegerakan berbuka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitra. Terus menerus manusia itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi berbuka jangan diundur-undur. Begitu azan ya, atau begitu terbenamnya matahari, maka kita batalkan puasa kita. Ya, minum ya, dengan minum air atau dengan makan kurma.
Intinya kita menyegerakan berbuka. Yang ketiga, ayyuftira ala rutabi, berbuka dengan rutab. Jadi kurma itu ada rutab, ada tamar. Rutab itu kurma basah yang masih kuning-kuning itu Bang. Mudah-mudah itu terus rasanya enak sekali. Kalau tamar itu berarti kurma yang sudah matang, yang coklat, itu tamar namanya yang basah. Maka Nabi SAW mencontohkan kalau ada kurma yang rutab yang basah, maka itu bisa. Karena di Nabi SAW, karena dulu Rasulullah SAW yuftiru ala rutabin, beliau berbuka dengan rutab, jadi kurma basah. Qabla an yusalliya, sebelum beliau sholat maghrib. Jadi beliau berbuka dulu baru sholat maghrib. Fa illam takun rutabun, jika tidak ada rutab, tidak ada kurma basah, ala tamarat, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma yang kering, yang sudah matang, yang coklat-coklat. Yang dijual itu untuk kurma kering atau coklat. Kalau kurma basah jarang karena nggak awet, ya, karena nggak awet. Kemudian gampang matangnya. Kemudian wa illam takun hasawatin minal. Jika beliau tidak mendapati ruko, tidak mendapati tamar, tidak mendapati kurma basah maupun kurma kering, beliau hanya minum dengan beberapa tegukan air. Jadi beliau tetap menyegerakan berbuka. Walaupun tadi yang disukai tadi berbukanya dengan rukuk, atau kalau tidak ada tamar kurma matang, kalau tidak ada ya dengan air. Keempat, an yad'uwa inda fitrihi, disunahkan berdoa ketika berbuka. Di hadis dikarenakan Nabi SAW, karena Rasulullah SAW tidak aftara qala dhahaban dhama'u wa talatil uruq wa thabatal ajru insya Allah. Beliau berdoa ketika berbuka sallallahu alaihi wasallam, dhahaban dhama'u, telah hilang dahaga, wa talatil uruq, telah basah tenggorokan, wa sabatal ajru, dan telah tetap pahala puasa insya Allah. Jadi setelah tadi minum atau makan kurma, kemudian berdoa, dhahabat doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Hadis tentang berbuka puasa, Allah barik lana ya Pak. Selain doa puasa apa ya? Allah kasut tuh ya, Allah malah kasut tuh wa bika amantu wa ala rizqika afqartu. Sejauh tahu saya hadisnya tidak sahih. Jadi yang hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian wasaimu la turadu da'watuhu, dan orang yang berpuasa itu doanya tidak tertolak. Nabi SAW pernah bersabda, salah satu awatin, ada tiga doa la turadu yang tidak tertolak, da'watul walidi li waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Maka orang tua jangan bosan-bosan mendoakan yang terbaik bagi putra putrinya. Wa da'watus shaimi, kemudian doanya orang yang berpuasa. Wa da'watul musafiri, dan doanya orang yang sedang melakukan perjalanan. Doa orang yang berpuasa, seluruh waktu orang yang berpuasa itu mustajab. Akan tetapi lebih mustajab lagi ketika doa itu dilantunkan, diucapkan, dipanjatkan ketika menjelang berbuka. Jadi menjelang berbuka berdoa, berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan kaum muslimin. Itu waktu yang paling mustajab ketika berpuasa, jadi menjelang berbuka. Kalau menjelang berbuka biasanya orang itu sangat letih, haus, lapar, puncak kelebihan kehausan kan ketika menjelang berbuka. Itu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Kemudian mufsidatus shaum, pembatal puasa. Minal mufsidatil lati yaqulu biha shaum, pembatal yang puasa itu menjadi batal dengannya. Yang pertama, al-aklu awisyurbu, makan dan minum. Jadi makan dan minum itu tentunya dengan sengaja. Sebagaimana firman Allah, wa kulu wasrabu, makan
dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytu abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai menjadi jelas antara waktu pagi dan waktu malam, yakni adanya fajar dan subuh. Summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasamu sampai waktu malam atau maghrib. Wa mislul akli al-ibaru al-mughadiyatu. Contoh atau semisal dari makan adalah suntikan yang memberikan suplemen makan. Artinya seperti infus. Infus itu membatalkan puasa. Kalau di infus kira-kira tambah seger atau enggak, Pak? Ya kan seger karena dia buat suplemen kan, buat cairan. Jadi orang infus biasanya dan itu membatalkan puasa. Seluruh suntikan, tidak hanya infus ya Pak, mungkin kan ada suntikan yang lain yang dia itu menjadikan badan segar karena menggantikan makanan. Seluruh suntikan yang seperti ini maka membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, at-tabayyu'u 'amdan, muntah dengan sengaja. Nabi SAW bersabda, "Man dara'ahu bai'u", barang siapa yang muntah tidak dengan sengaja, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada baginya. Dia tetap lanjut puasanya dan tidak diminta untuk mengqada. Wa man istaqa'a 'amdan falyati, barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia wajib untuk mengqada puasanya. Jarang ya Pak ya. Siapa yang nggak pernah tahu orang muntah dengan sengaja? Jadi kalau gitu ya gitu. Ya, wallahu alam. Jadi muntah dengan sengaja intinya membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga al-jima'u, jima atau berhubungan badan. Li hadisi, karena hadis Nabi SAW, ya da'u ta'amahu wa syarabahu wa sahwatahu. Jadi puasa itu diperintahkan untuk meninggalkan makan minum dan sahwat, yaitu jima, ya, untuk tujuan mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman jama'a, dalam halaman selanjutnya 17, faman jama'a fi nahari Ramadan, barang siapa yang berjima, berhubungan dengan istrinya di waktu siang di bulan Ramadan, wa shaumu wajibun alaihi, dan puasanya itu adalah puasa wajib seperti puasa Ramadan. Fa innahu yulzimul qada'u wal kafaratu wa taubatu ilallahi ta'ala, maka wajib baginya untuk mengqada puasa, membayar kafarah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa besar ya, ketika seorang itu berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Wajib mengqada, membayar kafarah dan bertobat. Nanti kafarahnya akan dijelaskan. Sebagaimana yang datang di dalam hadis, kama ja'a fil hadisir rajul alladhi waqa'a bi imra'atihi fi Ramadan. Hadis tentang seorang yang jima dengan istrinya di bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ti raqabatan, bebaskan budak. Dia menjawab, ma'ajiduha, aku enggak punya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, fasum syahraini mutatabi'ain. Kalau enggak punya budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Qala la astati'u. Lawang 1 hari aja enggak kuat. Apalagi harus 2 bulan berturut-turut ya. La astati. Aku tidak mampu. Qala, maka Nabi menjawab, fa'atim sittina miskin, maka berikanlah makan 60 orang miskin. Jadi kafarah berjima ya, berhubungan suami istri di bulan Ramadan, yang pertama dia wajib qada, kemudian dia membayar kafarah. Yang pertama kalau dia ada budak, membebaskan budak. Kalau tidak ada, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, memberikan makan kepada fakir miskin 60 orang. Jadi ini ceritanya ada seorang yang dia datang kepada Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Jadi tiba-tiba ada orang mengatakan, aku celaka ya Rasulullah. Kenapa celaka? Aku telah menjima istriku di hari bulan Ramadan. Kemudian, apakah kamu punya budak? Enggak punya Rasulullah. Kamu puasa berturut-turut? Aku enggak mampu. Kamu punya makanan yang bisa dibagikan 60 orang miskin? Enggak punya Rasulullah. Maka para sahabat mendatangkan beberapa keranjang kurma. Ini dibagikan untuk 60 fakir miskin.
Wah Rasulullah, di kota ini, di kampung ini tidak ada yang lebih miskin dari saya. Ya udah, kurmanya buat kamu dan keluarga. Yang pertama datang itu bilang celaka-celaka, tapi pulangnya membawa sekeranjang kurma. Ya. Kemudian yang keempat, inzalul mani bikhtiyarihi. Pembatal yang keempat, keluarnya mani dengan usahanya. Ditakbirin dengan ciuman. Cium istri misal keluar. Nah ini batal Pak. Aulamsin atau menyentuh, bersentuhan dengan istri, ya, misal belai-belaian keluar. Ini batal. Awis timnain atau onani itu juga batal. Wana bidalika dan semisal yang demikian itu. Jadi mengeluarkan mani dengan usahanya. Karena hadis Nabi SAW yang ada ta'am wa syarabahu wa sahwatan min ajli. Karena puasa itu meninggalkan makan minum dan simak. Wa amal inzal adapun keluarnya mani bil ihtilal dengan mimpi basah, awit tamkiril mujarrodi atau hanya memikirkan semata, wala yufirubi maka tidak membatalkan puasanya. Jadi kalau mimpi basah tetap lanjut puasanya, dia tidak membatalkan karena bukan dengan usaha. Dia tidak melakukan hal itu, tapi memang dia ditakdirkan untuk mimpi. Kemudian kalau memikirkan sesuatu kemudian keluar dan itu ya, dan memikirkan itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada gerakan sentuhan, ciuman dan lain sebagainya. Yang terakhir yang kelima, khurujud damil haid wa nifas. Dan ini sudah jelas kalau seseorang perempuan kok di tengah puasanya dia haid tiba-tiba atau melahirkan maka batal puasanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada seorang perempuan, "Alaysa idza hadat la tusalli wa la tasum." Bukankah orang yang sedang haid dan bukankah orang yang sedang haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Waktunya sudah cukup. Ya. Mungkin sampai di sini dulu Pak. Jadi sampai pembatal puasa ada 5 tadi. Semoga menjadi manfaat dan kita semua selalu kita lanjutkan pada besok malam insya Allah. Mohon maaf sekali yang tidak benar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tulisan berarti. Yang ini bro. Sorry. Aku biasanya